Selamat pagi, Anda menyaksikan program Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Pemirsa, Pulau Bali sudah terkenal dengan keindahan wisatanya hingga ke mancanegara. Dan salah satu kabupaten yang ada di Pulau Bali yaitu Kabupaten Jembrana juga tidak kalah keindahannya dengan kabupaten-kabupaten atau daerah lainnya. Nah, apa saja potensi yang ada di Kabupaten Jembrana ini? Apakah hanya wisata alam saja atau ada yang lainnya? Kita akan berbincang bersama Bupati Jembrana, Bapak I Nenga Tamba. Selamat pagi Pak Nenga. Pagi. Terima kasih sudah hadir di Saya juga terima CNN, kasih, Pak. Mbak Lucia, luar biasa. Iya, ini Jembrana ini mungkin belum banyak yang mengetahui ya Pak ya. Kita semua pasti taunya Bali begitu ya. Ternyata ada Kabupaten Jembrana. Nah, apa sih Pak yang potensi terbaik dari Kabupaten Jembrana ini Pak? Wisatanya kah atau apa begitu? Ya memang hari ini kita kan lagi mengarah ke sana ya. Tadi juga pada saat saya masuk juga ke kantor CNN ini, Jembrana itu di mana gitu ya. Kaget juga saya. Ya. Wah ini bener-bener ini ya. Jadi hari ini kita membranding Jembrana. Baik itu sebagai kota kakao, kota mengepung juga itu sudah brand daripada Kabupaten Jembrana. Oke. Ya, yang kita tonjolkan dari sisi pariwisata itu adalah perpaduan alam dan budaya. Oke. Gitu. Oke, sebelum mulai Pak, Jembrana ini posisinya kalau di Bali itu di bagian mana Di Pak? sebelah barat. Bagian barat Di ya? sebelah barat. Oke. Ya. Ujung barat Pulau Bali. Oke. Lalu yang ada di Jembrana itu kakao ya Pak Kakao, ya? Yang paling terkenal ya? Ya. Oke. Ya, jadi hari ini saya, begitu saya jadi bupati, jelas saya mapping nih. Apa kira-kira dari sektor pertaniannya, kira-kira apa nih yang kita unggulkan. Ternyata kita melihat bagaimana masyarakat petani kita yang selama ini mungkin belum terorganize dengan bagus. Bagaimana hasil-hasil kakao itu sehingga menjadi satu produk unggulan. Jadi biasa-biasa saja. Saya masuk, saya mapping, administrasi saya bagusin, petani-petaninya saya ajak ngobrol, begitu ya. Kemudian akhirnya kita ketemu solusi, ya, gitu ya. Bagaimana di hulu dan bagaimana di hilir. Hari ini saya sudah menyelesaikan persoalan kakao ini dari hulu ke hilir. Gitu ya. Di hulunya kita mendidik petani kita, bagaimana menjaga tanaman, merawat sehingga menghasilkan buah yang bagus, termasuk juga bagaimana produk-produk yang berkualitas, begitu ya. Dan di hilirnya kita Astunggaro, alhamdulillah kita dibantu oleh Bapak Presiden Republik, Bapak Jokowi, sebuah pabrik gitu, rumah produksi bersama namanya RPB, Factory Sharing yang kita sebut. Nah ini kita bangun di tanah PMK sendiri dan hari ini sudah berjalan dengan baik begitu ya. Dan bisa dikatakan ya pabrik ini mempunyai satu warna sendiri bagi petani kakao kita untuk bagaimana petani kita itu hari ini termotivasi untuk termasuk masyarakat yang belum mulai mengenal kakao hari ini sudah mulai ikut menanam kakao. Itu karena begitu saat pabrik ini kita resmikan di launching oleh Pak Menteri, Kementerian Ekonomi gitu ya. Ini ternyata dampak positifnya luar biasa begitu. Minat masyarakat cukup tinggi begitu ya Pak. Ini saya lihat di depan ini ada beberapa produk. Ya. Ini salah satunya Pak. Ya, ini salah satu kita punya. Ini. Produk dari pabrik kakaonya ya. Nah, ini Cobana. Ya. Coklat Bahagia Jembrana. Ya. Ini tapi ada dua juga, ada juga izin, ada juga Pak Ngah itu. Dia pakai nama saya ini juga. Pak Nengah ya. Oke, baik. Jadi ini produk-produk ini sampai saat ini apakah sudah bisa ditemukan di seluruh Indonesia atau masih terbatas, Pak? Ini yang kita menuju arah sana. Karena kita produksi di hulunya masih kurang. Jadi kita hari ini terus memohon kepada Puslit, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember, untuk bagaimana kita mendapatkan bibit-bibit unggul dari situ. Nah ini kita juga dibantu oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, begitu ya, 500.000 bibit kakao unggul. Tetapi baru bisa kita dapat 100.000, karena 400.000 ini bibitnya nggak ada. Gitu. Nah inilah yang lagi sekarang, kan tidak bisa bibit ini langsung kita dapat. Bibit ini kan proses. Dibuat bibit baru dulu, mungkin 3 bulan baru kita bisa bawa ke Jembrana. Gitu. Jadi bisa dikatakan saat ini produksinya kurang begitu ya Pak ya? Kurang. Sementara minatnya cukup banyak. Ini juga sudah diekspor ya? Sudah diekspor. Jadi antara permintaan luar negeri dan permintaan dalam negeri sendiri saja sudah. Ya hari ini kalau kita berbicara pabrik kita yang
yang RPB namanya, rumah produksi bersama itu, Ya. kita tidak bisa maksimal dalam arti order dari toko modern, dari buyer yang lain gitu ya. Iya. Itu belum bisa kita penuhi 100% semuanya. Oke. Kenapa? Karena kita materi pokoknya kita suplainya nggak begitu dapat. Masih belum mencukupi begitu ya. Oke, baik Pak. Secara makro Pak, bagaimana Pak Nengah menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jemberana ini? Saya melihat dari setelah selesai COVID ini kita bagus ya. Trennya itu bagus. Kita sudah ada di antara 3, sekian persen. Kalau nggak salah 3,22, mohon izin saya angka-angka ini saya lupa ya. Tetapi yang jelas dari pertumbuhan kita kan kita melihat dari COVID ini, kemudian pelan-pelan trennya sudah sangat bagus. Naik terus begitu Pak ya? Bagus. Okay. Termasuk dalam sektor pertanian ini juga sangat menggembirakan lah, trennya sangat cukup positif gitu. Oke, jadi ini mungkin bisa dikatakan baik ya untuk mensupport atau membangkitkan perekonomian daerah di Bali ya? Sangat luar biasa. Ya, karena apa yang kita bangun pabrik ini ternyata membuat buyer kita yang kemarin direct ke petani langsung ini agak sedikit mendapat tantangan mereka terhadap kita. Karena setelah pabrik ini terbangun, maunya kita petani kita itu tidak lagi menjual biji kepada buyer, tetapi kitalah yang mengambil biji ini kepada petani ini, menjual biji kepada kita, kemudian kitalah yang melayani buyer. Itu teorinya yang saya mau, gitu ya. Nah, tetapi hari ini itu susah terjadi karena buyer ini direct langsung ke petani kita. Jawabannya adalah buat kami di pabrik, tidak masalah. Yang paling penting petani kita mendapatkan harga yang bagus, gitu ya, dan cash money, begitu ya. Nah ini hari ini saya lah. Nah, yang penting happy dulu petani ini. Kita kan kesejahteraan petani yang lebih penting begitu ya. Itu kita buat dulu petani ini senang, betul-betul merasakan bahwa coklat ini, kakao ini adalah bagian daripada produk tanaman yang harus kita jaga, rawat, karena sekali tanam bisa menghasilkan untuk kemanfaatannya sampai umur tanaman 25 sampai 30 tahun. Ya. Mudah-mudahan biar semakin banyak juga yang tergerak untuk menjadi petani kakao semua begitu ya Pak ya. Hari ini, terkait dengan pertumbuhan UMKM-nya bagaimana Pak di sana? Nah, UMKM saya begitu COVID ini terjadi kan kita merasa bahwa ada semacam turun minat masyarakat tentang setelah COVID pada saat COVID begitu ya. Pada saat COVID ya. Tetapi saya tidak mau masyarakat saya itu berpikir terlalu dalam, kapan ini selesai COVID-nya, kapan ini akan begini. Nah, saya bergerak cepat untuk mengamankan situasi itu, bagaimana gairah daripada UMKM ini bisa bertumbuh begitu ya. Dan saya juga dalam hal ini posisi dapat juga bantuan untuk membangun rumah atau gedung yang bisa menampung seluruh produk UMKM Jemberana. Yaitu yang disebut dengan sentra tenun atau pusat oleh-oleh Kabupaten Jemberana. Jadi ada tenun juga ya Pak ya. Jadi kita tidak minta keuntungan sama sekali di situ. Seluruh produk ada 222 varian produk UMKM yang kita tampung di situ, termasuk juga produk tenun yang seperti ini. Ya. Baik. Jadi tenun ini adalah bagian daripada UMKM yang bertumbuh di desa-desa. Ya, di desa-desa. Saya seluruh hasil produknya itu saya ambil, taruh di rumah tenun. Jadi kita pusatkan, gitu. Biar bisa mengundang wisatawan begitu ya Pak ya. Jadi kalau hari ini kan sebelumnya itu karena penenun ini kan kalau ada pesanan baru dia bekerja. Nah, sekarang dia terus produksi ini. Karena produknya kita taruh kita pajang, kita jualkan. Baik. Begitu. Baik. Ini kita sudah bicara soal hasil-hasil UMKM begitu ya. Nah, bagaimana dengan wisata di Jemberana? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti Pak Nengah. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi.
Ya, kembali lagi di Indonesia Forward dan kita masih membahas terkait potensi Kabupaten Jembrana, Bali Barat bersama Bupati Jembrana, Bapak Inenga Tamba. Pak Nenga, kalau kita bicara soal Bali itu kan sudah pasti itu terkait dengan potensi wisatanya begitu ya, pariwisatanya yang indah. Nah, Kabupaten Jembrana sendiri ini bagaimana potensi wisatanya, Pak, pariwisatanya ini? Ya, hari ini memang kita mempersiapkan ini ya. Jadi saya jadi bupati, memang saya punya tagline karpet merah buat investasi di Kabupaten Jembrana. Oke. Dan sepertinya hari ini sudah mulai keran investasi itu banyak diminati ke Jembrana. Gitu ya. Cuman ada satu persoalan yang kita memang menghambat sedikit. Kenapa jalur transportasi atau apa namanya akses menuju Jembrana ini ya? Yang agak berat gitu ya, karena kita membutuhkan sekali yang disebut dengan jalan tol. Gitu ya. Kalau seandainya kita dikasih jalan tol, ya saya berpikir dan saya pasti bisa bagaimana caranya menggenjot wisata Kabupaten Jembrana. Dari Denpasar ke Jembrana ini berapa lama, Pak? Ini kalau kita tanpa patwal, gitu ya. Jadi kalau kita berjalan biasa bisa 3 jam, bisa 4 jam. Itu kendalanya karena apa? Macet atau memang jauh? Macet ya. Macet karena juga jalannya kecil, gitu ya. Dan termasuk sangat berbahaya buat wisatawan. Nggak ada satupun travel agent yang berani membuat daerah kunjungan wisatanya itu di Jembrana. Karena dia dalam waktu 4 jam dia menuju daerah tujuan, kemudian pulangnya lagi 4 jam. Mereka habis di jalan. Begitu. Nah, ini membuat Jembrana ini agak ketertinggalan dari sisi pariwisata, begitu ya. Maka saya dalam posisi ini sebagai bupati mengharapkan sekali bagaimana infrastruktur jalan tol ini bisa kami dapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Dan alhamdulillah hari ini pemerintah pusat sudah mencanangkan jalan tol itu sebagai satu proyek strategis nasional di Kabupaten Jembrana. Dan saya yakin itu akan segera terbangun, begitu. Rencananya kapan Pak mulai? Mudah-mudahan di tahun 2025 ini sudah bisa dimulai, begitu, setelah mungkin kalau saya nggak salah itu ya setelah Bapak Presiden baru terlantik, begitu ya. Oke. Berarti untuk dari segi infrastruktur ya jalan ya, begitu ya Pak. Nah, bagaimana terkait misalnya hotel-hotel penginapan begitu, apakah juga sudah memadai atau belum? Kalau hari ini kalau kita katakan dengan volume turis hari ini berkunjung ke Jembrana memang cukup memadai. Tetapi begitu akses jalan tol itu dibuka, memang kita butuh hotel-hotel baru. Lebih banyak lagi ya. Dan saya mendengar sudah banyak investasi yang masuk ke Jembrana akan membangun itu. Maka di tanah yang paras hektar, ya kita di timur nih ya, kita kan kapling-kapling berdasarkan zonasi kecamatan ini. Jembrana ini kan ada 5 kecamatan ya. Ada yang 1 kecamatan yang ada timur, bentangan kita itu dari barat ke timur, dari timur ke barat. Jadi yang di timur dapat apa, di tengah dapat apa, yang di paling ujung barat juga dapat apa. Jadi yang di timur ada investasi yang disebut dengan Tempak, segera ada Paramount Picture, ada juga direncanakan ini ya, ada Golf juga, ada juga apa namanya mungkin permainan wisata, waterboom segala macam lah ini ya, dunia lah di situ ya. Dan kalau ini bisa terbangun, saya rasa justru akses jalan tol itu sangat dibutuhkan, gitu ya. Kemudian di barat juga ada rencana kita buat pacuan kuda, polo berkuda, investasi juga yang masuk di situ ya, dari PT Wiradharma Bakti, begitu ya, yang sudah mulai mengancang-ancang untuk start. Yang di tengah juga ada mendapatkan apa pabrik pengolahan ikan, gitu ya, yang investasi juga tinggi dari kementerian, dan ini juga membuat dampak ekonomi yang sangat strategis sekali nanti ke depan, gitu ya, karena ada seluruh kapal-kapal yang ada di benua, yang 1.600 kapal di atas 30 GT itu akan berlabuh di daerah kita ini, di Pengambangan namanya, di daerah tengah, begitu ya. Ada juga kita sudah bangun satu pabrik linting rokok yang sangat besar, yang ini membutuhkan tenaga kerja hampir 4.000 tenaga kerja. Itu sudah mulai hari ini, perekrutannya baru 600 orang, begitu ya. Nanti tahun depan lagi tambah, tahun depan lagi tambah, sehingga akhirnya 4.000 sampai 6.000 tenaga kerja bisa tertampung di situ. Dan ini sudah ongoing ini. Gitu. Nah, terkait tenaga kerja ini bagaimana kesiapan SDM di sana, Pak? Apakah ada pelatihan? Saya ke luar negeri atau bagaimana? Saya kan punya tagline Jembrana Emas 2026-2027, ya kan? Jika ini mulai start awalnya bagus semua, begitu ya. Saya tentu membutuhkan tenaga kerja anak-anak muda Jembrana yang apa namanya, yang punya kemampuan, ya mempunyai apa bisa kita tempatkan pada posisi-posisi strategis, gitu ya.
Nah hari ini kita memberikan beasiswa terus menerus setiap tahun dan terus meningkat, kita bisa 1.000 mahasiswa, bisa lebih mahasiswa, termasuk juga anak-anak miskin yang ada di Jemberana, kita kasih beasiswa juga. Karena saya berpikir, izin saya sampaikan, memberantas kemiskinan itu tidak cukup dengan BLT, dikasih PKH, justru anak-anak orang miskin inilah saya kasih beasiswa, dikasih pendidikan, yang baik ya Pak ya. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan pendidikan yang sama dan punya kemampuan keahlian, dan akhirnya mereka bisa bekerja dengan baik, begitu ya. Ini beasiswanya untuk sekolah di Bali atau sampai keluar? Hanya Jemberana aja. Oke, di Jemberana. Kalau untuk anak-anak miskin di Jemberana aja. Ya. Ada juga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Banyak sekali. Ini ada kerjasama dengan yang lain begitu ya? Kita ada bekerjasama dengan Korea, dengan Jepang, gitu ya, Australia. Itu banyak sekali. Hari ini kita membutuhkan anak-anak muda kita siap untuk diberangkatkan ke luar negeri bekerja. Maksud saya kenapa kita berangkatkan dulu ya, karena persiapan nanti kalau sudah dibangun tempat, dibangun pulau, kita butuh anak-anak muda Jemberana yang sudah punya pengalaman bagus, punya punya experience yang sudah bagus, ya gitu ya. Jadi punya ekspektasinya dia udah bagus lah ya untuk membangun Jemberana begitu. Nah ini kita butuhkan. Hari ini kita berangkatkan dulu, yuk terbang aja dulu, belajar di tempat lain ya. Ambil kerja, yuk pelajari bahasa, keterampilan segala macam begitu ya. Sehingga nanti pada saat di tahun 2026, 2027, jika ini sudah terbangun semua, dia bisa kembali pulang ke Jemberana. Dan dia mendapati posisi-posisi yang bagus. Oke, baik. Pak, sejauh ini apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi dalam membangun pemerintah Kabupaten Jemberana ini? Ya, memang Jemberana ini kalau kita lihat kan kita punya pendapatan asli daerah yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Bali. Kita hari ini saya masuk sebagai bupati mendapatkan Jemberana ini dengan angka 135 miliar per tahun. PAD gitu ya. Jadi kecil sekali itu ya. Dan hari ini sudah mencapai 200-an miliar yang sudah target saya naikkan terus. Nah ini yang saya sebut dengan Jemberana Emas ini. Saya punya target di Jemberana Emas ini tahun 2026-2027. Jemberana ini sudah memiliki PAD di angka 500 miliar. Begitu. Lompatannya sangat tinggi memang. Memang indikator-indikatornya ya tadi. Terbangunnya destinasi ini, di sini. Sehingga orang datang ke Jemberana, makan, minum, nginap. Kan ada pendapatan buat kita dari sisi pariwisata. Betul. Ini tabungan saya hari ini yang di luar dari pariwisata, yang hampir 200 miliar ini, nanti lompatan begitu pariwisata itu masuk, mungkin 300 juta itu kita dapatkan dari sektor pariwisata. Nah inilah yang saya maksud, tantangannya di situ. Sehingga saya hari ini membangun Jemberana itu kebanyakan dari bantuan dana-dana khusus, bantuan khusus dari provinsi atau Kabupaten Badung yang hari ini sangat kaya sekali. Itu juga alhamdulillah Badung yang sangat kaya dengan PAD 9 triliun, dia bisa berbagi juga dengan kabupaten lain yang ada di Bali. Ya saya memanfaatkan peluang itu juga untuk membangun Jemberana. Termasuk juga pabrik-pabrik besar yang tadi saya sampaikan, ada pembangunan sentra tenun, yang ada 15 miliar, ada pembangunan pabrik kakao itu, pabrik coklat. Saya ada dapat pembangunan pasar juga Jemberana, ini yang hari ini tahun ini mau selesai bulan Agustus. Ini semuanya bantuan pusat. Oke, Pak, fokus dan program utama Bapak apa, Pak? Kalau saya hari ini memang saya membangkitkan sektor pertanian saya, gitu ya. Dari sisi bagaimana masyarakat, karena kalau saya bilang masyarakat Jemberana itu gennya dia tuh memang petani begitu. Ya, tetapi bagaimana dia bertani betul-betul bisa kita bermanfaat buat mereka sendiri, kesejahteraannya, gitu ya. Bagaimana hasil-hasil produksinya bisa kita beli, gitu. Bagaimana hasil-hasil produksinya bisa berkualitas sehingga bisa dibeli dengan harga yang bagus. Arahnya kita ke sana. Meningkatkan kesejahteraan petani begitu ya Pak ya. Baik, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi nanti. Pak Nengah, pemirsa jangan kemana-mana. Indonesia Forward masih akan kembali saat lagi setelah pariwara. Ya,
Baik, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bupati Jembrana, Bapak Inenga Tamba. Pak Nenga, tadi kita bicara banyak soal peningkatan sumber daya manusia begitu ya, yang jadi prioritas. Nah, ini terkait dengan peningkatan SDM ini kita bicara soal stunting juga nih Pak, yang mungkin jadi kendala ya. Bagaimana langkah Jembrana mengurangi angka stunting Pak? Saya hari ini berpacu stunting dan kemiskinan ekstrim, ya kan? Stunting posisi pada kita memang persoalan pertama. Saya melihat ada betapa pentingnya ya bayi-bayi atau pranikah itu, drama yang bayi dulu ya, yang pranikah mendapatkan pendidikan. Ya. Nomor dua, yang bayi-bayi ini datang ke posyandu-posyandu yang sudah ada. Ya, kalau ini kan mohon maaf, mohon izin nih, kadang-kadang stunting ini kan kebanyakan dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, gitu ya. Nah, saya terjun sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana cara-cara menghilangkan lah, gitu ya, sehingga itu kan gagal tumbuh ini menjadi pertumbuhan yang bagus, gitu ya. Sehingga kita membuat semacam terobosan yang disebut dengan Bapak Ibu Asuh Stunting. Saya petakan berapa ada stunting di Jembrana ini. Seluruh pegawai, ya pejabat Jembrana itu menjadi orang tua asuh, termasuk saya. Saya punya 5 sampai 6 orang anak asuh untuk stunting, karena kita berbagi. Ya, ada 300 stunting yang kita miliki sebelumnya ini, kita berbagi. Saya dapat sekian, wakil saya dapat sekian, sekda dapat sekian, dia dapat sekian begitu. Jadi setiap hari Jumat kita dalam 1 bulan itu bisa 2 kali, 1 kali kita turun untuk melihat situasinya dengan membawa asupan gizi, ya, makanan kebutuhan daripada stunting. Ya. Jadi kita naik sepeda motor masing-masing jalan. Ini tanggung jawabnya ini mana? Silakan jalan sini dengan mengirimkan fotonya masing-masing kepada saya sebagai bupati, sebagai pertanggungjawaban teman-teman benar-benar turun nggak menyentuh ini itu. Yang menjadi orang tua asuh ini semua petugas semua Pemkab? pejabat Pemkab? Pejabat. Termasuk juga saya minta dari teman-teman swasta ikut terlibat. Dan ternyata program ini bagus. Sehingga pada hari ini stunting yang ada di Jembrana ini sudah di angka 6%, sudah mau turun ini begitu. Dari angka 14%. Nah, ini yang sehingga akhirnya saya juga mendapat penghargaan. Karena turun drastis. Cepat begitu ya Pak. Jadi penanganannya langsung ya. Tidak hanya memberikan saja tapi dipantau setiap orang menjadi orang tua asuh. Termasuk juga hari ini ada bantuan beras cadangan pemerintah itu. Saya tidak mau mengumpulkan orang begitu ya. Di satu desa kasih gitu nggak mau saya. Jadi saya kasih aparat rendah, kalau di tempat kami disebut dengan RT RW itu ya. Klien Banjar namanya ya, klien Banjar, klien dusun. Yuk klien dusun turun. Catat ini. Setiap beras di mana jatuhnya kamu catat. Bagaimana kondisi real konkretnya. Punya rumah enggak? Bayinya bagaimana? Itu. Nah, sekolahnya bagaimana? Dicatat. Sehingga data yang kita miliki itu komplit sekali. Gampang, intervensinya gampang. Begitu. Jadi tidak mengurangi kemungkinan terjadi penggelapan begitu atau sasaran begitu ya Pak ya. Nah, selain dengan berkurang cukup drastisnya angka stunting di Jembrana, apalagi perubahan yang sudah dilakukan Pak sejak kemiskinan. Kemiskinan. Jadi kemiskinan ekstrim sesuai dengan program Pak Jokowi, Pak Presiden. Kan tahun 2024 ini harus zero ya. Kami di Jembrana ini menyisakan masih 8 keluarga miskin ekstrim yang masih ada. Gitu ya. Jadi dari ratusan keluarga miskin yang ekstrim. Hari ini sudah sisa 8, nah kita akan terus ini upayakan mungkin dalam bulan Agustus itu bagaimana kita mengintervensi daripada kemiskinan ekstrim itu sehingga akhirnya mereka benar-benar tidak miskin ekstrim. Begitu. Apa yang dilakukan Pak untuk mengurangi kemiskinan ekstrim? Ya kita dengan membantu memperkerjakan salah satu anggota keluarganya, gitu ya, memberikan satu pelayanan pekerjaan istilahnya yang bersifat bantuan bersama itu. Jadi ada program kerja yang di desa itu kami usahakan yang bekerja itu mereka ini begitu. Jadi bukan orang lain begitu. Baik. Terakhir Pak, apa target pemerintah daerah yang ingin dicapai ke depan untuk kemajuan Kabupaten Jembrana ini? Ini yang penting ini. Jadi hari ini saya kan sebagai bupati tentu saya punya semacam harus punya target ya.
harus punya target bagaimana masyarakat Jembrana itu sejajar juga dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Bali. Itu yang dimaksud sejajar itu adalah kesejahteraannya, pendidikannya, layanan kesehatannya, begitu ya. Kalau PAD hari ini sangat kecil, ini yang menjadi pikiran saya. Sepanjang PAD-nya masih di angka seperti itu, kita di Jembrana nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka untuk itulah, saya ingin sekali pariwisata ini sebagai supporting masuk ke Jembrana dengan membukanya jalan tol nanti ke depan, mudah-mudahan ini yang akan bisa merubah Jembrana, gitu ya. Saya punya konsep Jembrana di 2026-2027 itu adalah Jembrana Emas. Jembrana Emas. Dari PAD yang 150 miliar, saya rancang menjadi 500 sampai 700 miliar ke tahun 2026-2027. Kasih saya jalan tol, gitu. Nah ini kan Jembrana nggak mungkin bisa buat jalan tol. Tentu saya meminta kepada pemerintah pusat kasih jalan tol. Alhamdulillah saya bisa mengerjakan itu. Dan ini sudah disetujui begitu Pak ya? Ya, ini sudah masuk kepada rancangan proyek strategis nasional. Sambil juga mengembangkan produk kakao yang sudah. ini existing ini tetap. Ini sudah bagus, ini sudah sustain ini, sudah sangat bagus, sudah sangat berjalan. Di pertanian ada madunya, ada kakaonya, ada berasnya, itu ya, ada perikanannya. Ini udah bagus. Saya bilang udah bagus. Tinggal kita sekarang menggenjot di pariwisata. Kalau pariwisata ini masuk, justru barang-barang kita ini, produk UMKM, petani, nelayan, ini yang akan mensupport. Betul. Ini sehingga akhirnya kita nggak pusing menjualnya. Ini yang akan akhirnya memenuhi kebutuhan wisatawan ke Jembrana. Makannya, makan produk buah Jembrana, ya. Coklat Jembrana biar diminum, gitu ya. Kemudian ikan Jembrana, daging Jembrana. Tenaga kerja juga yang melayani wisatawan Jembrana, orang Jembrana. Nah, saya tidak mau Jembrana ini dikunjungi oleh wisatawan dan ramai, gitu ya, seperti kabupaten lain, gitu ya. Yang bekerja itu bukan orang Jembrana. Betul. Yang bahagia itu bukan orang Jembrana. Itu saya anggap gagal saya, gitu ya. Maka saya butuh hari ini bagaimana caranya mempersiapkan, gitu ya, mempersiapkan baik itu tenaga kerjanya di sektor manusianya, gitu ya, pertaniannya, perikanannya, itu ya, termasuk perkebunan. Ini kita siapkan semua, Mbak. Begitu. Supaya pada saatnya pariwisata masuk, ini, orang lokal Jembrana sendiri yang ikut merasakan saya di mana-mana hari ini selalu bicara Jembrana Emas. Udah kayak orang gila, Mbak. Ada salam khusus ya kalau tidak salah ya Jembrana? Iya, ada salam bahagia. Salam bahagia ya. Nah, kalau sudah Jembrana Emasnya tercapai, ya pasti bahagia dong. Ya kan? Itu. Terima kasih Pak Nengah, kita berharap bisa tercapai ya rencananya untuk mewujudkan Jembrana yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Indonesia Forward kali ini. Saya Lucia Saharwi undur diri, sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Pak.